Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, belum selesai kasus masalah ijazah Jokowi yang sampai hari ini masih memanas. Kini anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, dituntut oleh seorang warga sipil dengan tuntutan 125 triliun rupiah. Apa pasalnya? Yuk kita simak bareng. Kompas.com. Seorang warga sipil bernama Subhan Palal menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini tercatat diajukan pada Jumat 29 Agustus 2025 dan mendapatkan nomor perkara 583-2025-PN-JKT.PST. Salah satu petitum gugatan ini menyebutkan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum KPU patut membayar uang ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun rupiah dan 10 juta rupiah dan disetorkan ke kas negara. Tulis isi petitum. Persoalkan ijazah SMA. Subhan menjelaskan ia menggugat Gibran karena syarat pendidikan SMA anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ini dinilainya tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran calon wakil presiden cawapres pada Pilpres lalu. Syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, ujar Subhan saat dihubungi Kompas.com Rabu 3 September 2025. Berdasarkan informasi yang diunggah KPU pada laman info.pemilu.kpu.go.id, Gibran diketahui menamatkan pendidikan setara SMA di dua tempat, yaitu Orchid Park Secondary School, Singapura pada tahun 2002 sampai dengan 2004 dan UTS Institute Sydney, Australia pada tahun 2004 sampai dengan 2007. Dalam program Sapa Malam Kompas TV, Subhan menjelaskan dua institusi itu tidak memenuhi syarat pendaftaran cawapres. Karena di Undang-Undang Pemilu itu disyaratkan Presiden dan Wakil Presiden itu harus minimum tamat SLTA atau sederajat, ujar Subhan dalam program Sapa Malam yang ditayangkan melalui YouTube Kompas TV Rabu. Subhan mengatakan KPU tidak berwenang untuk menentukan apakah dua institusi luar negeri ini setara dengan SMA di dalam negeri. Menurutnya, meskipun institusi di luar negeri itu setara SMA, Undang-Undang Pemilu saat ini tegas menyebutkan kalau syarat presiden dan wakil presiden adalah tamatan SLTA, SMA,
atau sederajat. Meski institusi luar negeri setara SMA di undang-undang nggak mengamanatkan itu. Amanatnya tamat riwayat SLTA atau SMA. Hanya itu katanya. Subhan mengatakan gugatannya ini merujuk pada definisi SLTA atau SMA yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu yang menurutnya merujuk pada sekolah di Indonesia. Ini pura hukum. Ini kita uji di pengadilan. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan sederajat dengan pendidikan di luar negeri? Lanjut Subhan. Pernah gugat ke PT UN. Subhan mengatakan sebelum menggugat ke PN Jakpus ia pernah melayangkan gugatan serupa ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Namun saat itu gugatannya tidak diterima karena PT UN merasa sudah kehabisan waktu untuk memproses gugatan terkait pencalonan Gibran. Penetapan dismisal karena dari segi waktu PT UN Jakarta tidak lagi berwenang memeriksa sengketa berkaitan dengan surat penetapan KPU berkaitan dengan penetapan paslon Capres-Cawapres. Makanya gugatan penggugat tidak diterima. Begitu ya, kata presenter Kompas TV Friska Clarissa saat membacakan penetapan PT UN yang ditunjukkan Subhan. Dalam sesi wawancara ini, Subhan tidak menyebutkan kapan penetapan itu diputuskan PT UN. Namun diketahui putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi dibacakan pada 22 April 2024. Tidak lama setelah itu, PDIP menggugat pencalonan Gibran ke PT UN Jakarta. Putusannya sendiri dibacakan pada 25 Oktober 2024 tanpa mengubah status Gibran. Bantah ada motif politik. Subhan membantah ada aktor-aktor politik yang membackingi dirinya untuk menggugat Gibran. Ia mengaku menggugat Gibran dan juga KPU atas niat sendiri, bukan dorongan orang lain. Saya maju sendiri, gak ada yang sponsor, kata Subhan. Ia mengatakan gugatannya ini juga berangkat dari dugaan KPU sempat mengalami tekanan ketika Gibran mencalonkan diri. Saya lihat hukum kita dibajak nih. Kalau begini caranya, nggak punya ijazah SMA tapi bisa maju Pilpres. Ada dugaan KPU kemarin itu terbelenggu relasi kuasa. Lanjutnya, Subhan menegaskan keputusannya menggugat Gibran murni karena ingin memperjelas hukum di Indonesia. Ia mengatakan hal ini terbukti dari petitum gugatannya yang mengharuskan Gibran untuk membayarkan uang ganti rugi kepada negara, bukan kepada dirinya atau sekelompok tertentu. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun rupiah dan 10 juta dan disetorkan ke kas negara, tulis isi petitum. Sidang gugatan perdata sebesar 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka berlanjut ke tahap mediasi. Ketua Majelis Budi Prayitno menjelaskan proses mediasi ini merupakan tahapan yang harus ditempuh dalam perkara perdata.
Ia mengatakan upaya mediasi dilakukan sebelum nantinya masuk proses pembuktian. Dalam proses mediasi itu, dirinya juga menunjuk Sunoto sebagai hakim mediator. Nanti akan dipandu seorang mediator. Kemudian mediasi waktu 30 hari. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya, ujarnya dalam persidangan di PN Jakarta Pusat Senin 22 September. Setelah kedua belah pihak sepakat dengan penunjukan hakim mediator itu, kata dia, nantinya mediasi pertama akan dilakukan pada Senin 29 September mendatang. Budi menjelaskan sidang lanjutannya baru akan dilanjutkan setelah majelis hakim mendapatkan laporan dari hakim mediator. Ia menyebut apabila dalam tahapan mediasi tersebut ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka akan dituangkan ke dalam kesepakatan damai. Mudah-mudahan bisa damai, pakasnya. Perkara ini diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari Budi Prayitno, Abdul Latif, dan Arlen Veronica. Adapun penggugat atas nama Subhan yang memiliki latar belakang sebagai pengacara. Dalam petitumnya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran tidak sah menjadi wakil presiden RI periode 2024-2029 sebab Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, sehingga tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran cawapres pada Pilpres lalu. Selain itu, Subhan meminta majelis hakim menghukum Gibran dan KPU membayar kerugian material dan imaterial sebesar 125 triliun. Uang itu diminta untuk disetorkan ke kas negara, lalu selanjutnya dibagikan ke setiap warga negara. Mediasi gugatan perdata terhadap riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak mencapai kata damai, sehingga gugatan akan masuk ke tahap persidangan. Ya, hari ini belum tercapai kesepakatan. Kalau perkara perdata, kesepakatan itu bisa diambil sampai pokok perkara berakhir, ujar penggugat Gibran, Subhan Palal, saat ditemui usai mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Subhan mengatakan mediasi tidak mencapai kata damai karena baik tergugat 1 Gibran maupun tergugat 2 KPU RI tidak bisa memenuhi persyaratan damai yang telah diajukan. Saya mensyaratkan 2, minta maaf dan mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, kata Subhan. Subhan menjelaskan selama mediasi tidak terjadi perdebatan. Pihak tergugat juga mengajukan syarat baru agar bisa mencapai kata damai. Berhubung kata damai tidak tercapai, gugatan ini akan masuk ke sidang dan petitum masih meminta ganti rugi imaterial sebesar 125 triliun rupiah. Subhan mengaku masih menunggu panggilan resmi dari pengadilan untuk jadwal sidang nanti. Riwayat pendidikan Gibran digugat. Dalam gugatan ini, Subhan menilai syarat pendidikan SMA Gibran tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran calon wakil presiden cawapres pada Pilpres lalu. Syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, ujar Subhan dihubungi Kompas pada 3 September 2025.
Berdasarkan informasi yang diunggah KPU pada laman info.pemilu.kpu.go.id, Gibran diketahui menamatkan pendidikan setara SMA di 2 tempat, yaitu Orchid Park Secondary School Singapura pada tahun 2002 sampai dengan 2004 dan UTS Institute Sydney, Australia pada tahun 2004 sampai dengan 2007. Menurut Subhan, dua institusi itu tidak memenuhi syarat pendaftaran cawapres. Karena di Undang-Undang Pemilu itu disyaratkan presiden dan wakil presiden itu harus minimum tamat SLTA atau sederajat, ujar Subhan dalam program Sapa Malam yang ditayangkan melalui YouTube Kompas TV 3 September 2025 lalu. Oleh karena itu, Subhan meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai wapres tidak sah. Begitulah guys, kata kesepakatan itu tidak tercapai dan akhirnya sidang berlanjut ke tahap pembuktian. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton videoku. Silahkan komen ya guys. Dengan kasus ijazahnya Gibran SMA ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.